Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan dengan malam ini, malam Jumat ini, yang mudah-mudahan doa kita semua Allah SWT selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, serta nikmat-nikmat yang belum pernah kita rasakan pada tahun-tahun yang lalu. Dan kita berharap di tahun yang akan datang ini 1447 Hijriah ini Allah memberikan semua yang kita harapkan di dunia ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang kedua, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa selalu di malam Jumat ini, hari Jumat esok hari, kita selalu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi syafaat kita, mudah-mudahan insyaallah akan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksirus salata alayya yaumal jumu'ah, faman shalla alayya salata sallallahu alaihi asyra." Satu kali orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi SAW, maka Allah akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Maka jangan kita tinggalkan amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh Nabi SAW ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, teman-teman semua, dengan banyaknya hiruk pikuk dunia ini, perang yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah, yang dahulunya, yang beberapa waktu lalu Israel selalu menyerang daerah Gaza, dan sampai hari ini lebih kurang 58 jiwa ya yang meninggal dunia akibat serangan Israel ke Gaza itu. Dan kita semua negara, terutama negara-negara Islam, selalu memberikan support, selalu mengadakan diplomasi antar negara-negara Islam bagaimana menghadapi atau memutus genosida yang dilakukan oleh Israel ini. Dan alhamdulillah teman-teman semua, selama 12 hari gempuran yang dilancarkan oleh Israel, yang dilancarkan oleh Iran kepada Israel telah membuat kita tercengang semua. Telah membuat dunia tercengang semua dengan tindakan Iran tersebut. Karena banyak yang tidak menyangka sebuah negara yang dalam kacamata saya, sebuah negara yang mereka mengaku Islam tetapi bukan Islam, tetapi bisa menjadi penentu terakhir dari ketidakberdayaan negara-negara Islam terhadap Israel. Bayangkan teman-teman semua, Nabi 14 abad yang lalu mengatakan, kata Nabi SAW, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahamihim wa ta'atufihim masalul jasad." Ya. "Idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisyahr wal hummah." Ya, kata Nabi SAW, perumpamaan kita ini orang-orang beriman dimanapun dia berada, dimanapun negaranya, sepanjang dia bertauhid kepada Allah SWT, maka kata Nabi SAW seperti satu tubuh. Ya, bayangkan satu tubuh kita ini, ketika salah satu sakit anggota tubuh kita ini, maka seluruh badan kita ini akan merasakan sakit. Bayangkan, ya, ibu jari kita taruh di bawah meja, salah satu sudut meja itu, di kaki-kaki meja itu, kemudian kita tekan atau kita suruh teman kita tekan meja tersebut, apa yang terjadi? Pasti bukan hanya ibu jari kaki kita yang merasakan sakit,
tapi seluruh anggota badan kita ini, jasad kita ini akan merasakan sakit. Dan inilah yang terjadi di negara Palestina, insya Allah. Ya, di negara Palestina, tepatnya di daerah Gaza, saudara Muslim kita di sana, orang-orang mukminat di sana dibantai, digenosida oleh Israel, laknatullah alaih. Tapi apa yang terjadi terhadap negara-negara yang mayoritas Islam? Bisa dikatakan negara Arab Saudi, negara Qatar, negara Mesir, negara Jordan, ya, yang bisa disebut sebagai lahirnya para nabi, Mesir, Jordan, ya, Lebanon, lahirnya para nabi, negara para nabi, negeri para nabi, tidak ada kekuatan apapun dan tidak berdaya menghadapi Israel yang dibackingi, ya, oleh Amerika Serikat ini. Tidak ada sama sekali negara yang membela Palestina, membela Gaza. Yang ada kita hanya memberikan bantuan-bantuan pangan, ya, sandang pangan dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tentu itu tidak salah, karena memang itu yang dianjurkan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita seiman di daerah Gaza. Tapi yang lebih salut lagi kita sekarang ini, hari ini, ya, selama 12 hari, negara Iran, negara Syiah, negara yang syahadatnya berbeda, mayoritas penduduknya berbeda syahadatnya dengan kita, ya. Saya tidak masuk kepada bahwa dia salah atau tidak salah, tapi saya lebih masuk kepada bagaimana seorang negara yang mereka mengaku Islam, ya, tetapi kita meyakini mereka tidak Islam, bisa menjadi pembela terakhir terhadap orang-orang Islam di Palestina. Lalu apa yang terjadi terhadap Arab Saudi, Qatar, Mesir? Katakanlah Qatar sekarang ini. Dan ketika Trump berkunjung ke negara Qatar, maka pemimpinnya memberikan, teman-teman perlu ketahui, maka pemimpinnya negara Qatar itu memberikan sebuah pesawat 747 seharga 6,6 triliun. Kepada siapa? Kepada Trump, Presiden Amerika Serikat. Ini menunjukkan bagaimana negara-negara Islam itu yang kaya mempunyai ketakutan, menurut saya pribadi, mempunyai ketakutan yang luar biasa terhadap Amerika Serikat ini. Kenapa? Karena negara mereka, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Jordan, yang menjaga langit-langit mereka itu adalah angkatan bersenjata United States of America. Amerika yang menjaga langit-langit mereka. Dan mereka kita tahu tidak mempunyai persenjataan seperti yang Iran punya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi negara-negara Islam, untuk tidak sekedar bisa beribadah kepada Allah SWT, tetapi mempunyai modal yang lain. Ya, mempunyai modal yang lain, yakni modal senjata yang semua negara sekarang ini, ya, alutsistanya itu, mereka berlomba-lomba mengembangkan teknologi terbaru. Sehingga mereka ketika ada peristiwa yang mengguncang dunia seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Israel, laknatullah kepada penduduk Gaza, mereka bisa, selain mereka bisa bersuara, mereka juga punya kekuatan yang lain. Sebagaimana kata Nabi SAW,
Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Kita kalau kita melihat suatu kemungkaran, ya, seperti yang dilakukan oleh Israel laknatullah ini, yang pertama kita bisa mengubah itu dengan tangan kita. Inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh Iran. Mereka sedang memberikan pelajaran kepada Israel, juga kepada Amerika melalui tangan-tangan mereka. Dan kita bersyukur. Kita bersyukur ada orang selain Islam, ya, ada orang selain Islam, ada pemimpin selain Islam. Kembali lagi, walaupun kita yakini mereka bukan Islam karena syahadat mereka berbeda dengan kita. Nanti teman-teman bisa cek semua, tetapi bisa dicek di YouTube semua tentang bagaimana syahadatnya orang-orang Syiah. Tetapi mereka bisa menjadi garda terakhir. Garda terakhir bagaimana mereka bisa menjadi mematahkan hegemoni Israel di Timur Tengah. Kita sangat bersyukur tentang hal ini. Mereka bisa menggunakan kekuatan tangan mereka, menggunakan kekuatan senjata mereka, sehingga Israel dan Amerika terbelalak tentang apa yang mereka bisa lakukan terhadap kekuasaan mereka. Apa setelah itu kata Nabi SAW, kalau kita nggak sanggup pakai lisan, inilah yang dilakukan oleh Saudi Arabia, inilah yang dilakukan oleh Mesir, inilah yang dilakukan oleh Jordan dan negara Uni Emirat Arab lainnya. Lisan, diplomasi, lobby, yang sampai Gaza diluluh lantakkan oleh Israel laknatullah, sampai 58.000 jiwa meninggal. Lisan-lisan itu, lobby-lobby itu belum berhasil. Sampai tangan-tangan Iran membungkam mereka semua. Dan ketika kita melihat kemungkaran tersebut, maka dengan doa-doa kita, dengan doa yang ada di dalam hati kita ini, bagaimana kita bisa mendoakan saudara kita yang dizolimi ini dimanapun berada. Maka inilah kekuatan terakhir kita, selemah-lemah iman kita kepada Allah SWT, untuk selalu menjaga saudara kita yang dizolimi, yang dicaci maki, supaya Allah SWT memberikan perlindungan kepada mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS ketika dilemparkan ke api yang besar, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika dikepung oleh musuh-musuh Quraisy, kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, apa kata Nabi dan Rasul tersebut? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua untuk selalu dekat dengan Allah SWT, untuk selalu berdoa kepada Allah SWT, untuk selalu bergantung kepada Allah SWT, agar semua yang kita jalankan di kehidupan dunia ini, Allah perbaiki semuanya. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.